Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas suatu bentuk pembagian yang bikin pusing ini ya. Jadi banyak sekali yang menanyakan ke kami sebuah bilangan, misalkan 1 dibagi 0, itu jawabannya apa gitu. Nah, ini di sini kami menggunakan angka 1 ya. Walaupun yang tanya sebetulnya ada juga yang menanyakan -4/0, 6/0 gitu. Intinya apapun dibagi 0 kecuali 0/0 ya. Itu jawabannya sama dengan yang akan kita bahas ini nanti. Nah, supaya teman-teman yang nanya juga lega, supaya tenang, dan mungkin teman-teman yang belum sempat tanya, itu juga yang belum tahu misalkan ya jawabannya apa. Nah, supaya video ini mungkin bisa melegakan teman-teman dan juga mungkin bisa menambahkan sedikit info kepada teman-teman. Yuk kita mulai. Oh iya, tapi sebelumnya, ini kita ingatkan lagi nih, supaya teman-teman selalu follow kami ya di IG kami. Nah, ini yang follow di IG udah sangat banyak. Makasih sekali teman-teman. Apalagi yang menonton video kami di IGTV itu melebihi nonton di channel YouTube kami. Nah, tapi ingat nih, tidak semua video yang kami buat itu kami upload di IG. Karena video yang lama di atas 1 jam gitu, ada juga ya itu hanya bisa diupload di YouTube. Jadi usahakan jangan cuma follow kami di IG. Kemudian jangan lupa juga di Line. Nanti teman-teman bisa chat langsung, tanya tentang apa, misalkan ketik kubus, nanti ada penjelasan tentang kubus gitu, yang sedang kami kembangkan juga ya. Nanti kalau ada masukan-masukan bisa langsung boleh di Facebook, karena pengguna Facebook juga lumayan banyak, dan di YouTube. Ingat ya, tidak semua video yang kami kasih di IG, tidak semua video yang kami upload di YouTube itu ada di IGTV. Yuk kita langsung mulai saja. 1/0. Banyak sekali yang menjawabnya itu tak hingga. Nah, cuma ada 2 jawaban nih biasanya ya. Yang satu tak hingga, dan yang kedua adalah tidak didefinisi. Jadi ada 2 jawaban paling banyak. Nah, sebelum kita mulai menjawabnya apa, kita mesti tahu dulu nih, maksudnya ini apa. Yang ke-1 adalah tak hingga atau infinite. Tak hingga ini adalah suatu nilai yang sangat gede banget. Yang nggak ada batasnya lah nilainya itu. Saking gedenya. Kenapa begitu? Karena simbolnya juga kayak angka 8 kebalik nih. Kalau kita membuat, ini nggak ada ujungnya nih, nggak ada batasnya. Betul ya? Nah, itu filosofinya begitu teman-teman. Jadi, bentuk ini adalah sebuah nilai yang gedenya itu nggak ada batasnya. Sangat gede banget. Itu adalah tak hingga. Nah, kalau yang ini tidak terdefinisi, itu adalah bentuk yang belum ditemukan jawabannya, atau jawabannya belum dapat dipastikan atau belum dapat didefinisikan. Dapat dikatakan tidak ada jawabannya. Jadi tak hingga, tak ada definisi. Dan satu lagi, tak tahu. Nah, kayaknya yang tak tahu nggak usah dibahas ya, udah pada tahu semua lah. Tak tahu itu yang nggak tahu pokoknya. Oke, kita langsung saja. Oh iya, sebelumnya kalau Mimin jawabnya apa ya? Nah, menurut kami yang tepat itu ini nih. Tak definisi. Inilah jawabannya. Kenapa bisa begitu? Ini adalah buktinya. Lebih tepatnya pendapat kami ya, untuk membuktikan hal itu. Nah, 1/0. Kita mulai dulu dengan konsep pembagian. Misalkan kita punya 6 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 3. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke. Kemudian 10 dibagi 5. Jawabannya adalah 2. Maka 2 dikali 5 jawabannya adalah 10. 1 dibagi 0. Oh ya, di sini kita pokoknya pakai angka 1 ya. Walaupun teman-teman ada juga yang bisa nanya, ada yang nanya -5, ada yang nanya 10. Pokoknya sama aja. Kita pakai 1 aja supaya gampang lah, supaya dikit. 1 dibagi 0.
Oke, sama dengan. Apakah itu? Ada yang jawab 0 misalkan. Oke, 0 dikali 0 apakah 1? Salah. Maka bukan 0. 1 dibagi 0, ada yang jawab 1. Maka 1 dikali 0, apakah 1? Salah juga. 1 dibagi 0 sama dengan infinite. Atau tak hingga. Tak hingga dikali 0, apakah 1? Tentu enggak. Karena semua bilangan dikali 0 katanya 0. Salah juga kan? Jadi jawabannya bukan infinite. Nah, kita nggak tahu jawabannya apa nih, teman-teman. Karena belum ada yang dapat mendefinisikan jawabannya. Oleh sebab itu, 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Definisi. Nah, itulah pokoknya. Itu adalah 1 dibagi 0. Itu yang ke-1. Kita menggunakan konsep pembagian. Bisa juga kita menggunakan kalimat. Kalimat yang kayak di kehidupan nyata deh. Contohnya, 6 bagi 2 tadi. Kita punya 6 kue. Dibagikan ke 2 anak. Maka masing-masing anak memiliki 3 kue atau mendapatkan 3 kue. Pas ya. Ada 10 kue dibagikan ke 5 anak. Maka masing-masing anak dapat 2 kue. Ada 1 kue dibagikan ke 0 anak. Maka masing-masing anak mendapatkan tak hingga kue. Nah, itu kan aneh teman-teman. Kuenya ada 1, dapatnya tak hingga. Kue siapa yang teman-teman bagiin? Tentu ini salah. Kan kalimat juga aneh sih. 1 kue dibagikan ke nggak ada anaknya. Maka nggak ada anaknya itu dapat nggak mungkin 0. Kalau nggak ada anaknya itu dapat 0 kue, jadi kuenya itu nggak dibagiin. Nggak mungkin dapat 1. Nggak ada anaknya. Nah, itu kan susah banget nih jawabnya teman-teman. Nah, nggak ada jawabannya ya kayaknya. Tidak terdefinisi. Jadi belum ada yang menemukan jawabannya apa. Maka jawabannya yang tepat tidak terdefinisi. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman melihat soal nih biasanya ada soal begini. Misalkan fx sama dengan x min 3 dibagi dengan x plus 2. Pasti ada tambahnya di sini. X-nya tidak sama dengan min 2. Kenapa ada tambahan kayak gini? Karena kalau X-nya itu min 2, dimasukin ke bawah, min 2 tambah 2 hasilnya 0. Bawahnya jadi 0 teman-teman. Kalau jawabannya tak hingga, ya udah ngapain ada X tidak sama dengan min 2? Wong ada jawabannya tak hingga, kan begitu. Nah, dikasihlah tambahan X tidak sama dengan min 2, kenapa? Supaya bawahnya nggak 0 penyebutnya. Kenapa kalau 0 nggak ada jawabannya? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itulah asal-usulnya mungkin ya. Gitu, supaya ada jawabannya, maka X-nya nggak boleh min 2. Kalau jawabannya tak hingga, nggak usah kasih aja. X sama dengan min 2 dihilangin aja. Karena jawabannya tak hingga kalaupun 0. Kan gitu. Itu yang ketiga teman-teman. Nah, yang keempat, kita menggunakan tangan nih. Mimin udah nyiapin tangan. Ini bentuk Y sama dengan tangan X. Bentuknya kayak gini nih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang sudah kelas 10 nih, mungkin sudah dijelasin bentuk tangan kayak gini. Yang kelas 11, 12 yang udah lupa, ya pokoknya diinget-inget. Yang belum dapat, ya udah pokoknya dilihatin aja. Nah, di sini Y sama dengan tangan X. Di sini nilai bentuk tangan ini memiliki asimtot tegak. Asimtot tegaknya yang mana? Asimtot tegaknya, nah yang ini. Contohnya saya pakai yang ini aja deh. Karena ada banyak ya, saya pakai yang ke satu ini. Asimtot tegaknya di sini adalah bentuknya X sama dengan setengah pi. Itu adalah asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak? Asimtot itu apa? Nah intinya, nggak usah apalah ya, pokoknya hubungannya aja deh. Apa hubungannya asimtot dengan tangan? Jadi ini tangan itu yang hijau nih. Ini kalau saya panjangin ke atas, dan asimtotnya saya panjangin juga ke atas, itu pokoknya nggak akan ketemu, nggak akan memotong. Jadi tangan X-nya itu nanti menuju pokoknya dekat banget, semakin mendekati asimtot. Tapi nggak akan memotong. Nah, cukup aneh sih sebetulnya ya, deket-deket tapi nggak memotong. Kok bisa begitu? Nah, asal-usulnya gini. Aduh, maaf batuk lagi ya. Jadi, misalkan saya memiliki nilai tangan setengah pi. Atau dapat dikatakan tangan 90 ya. Nah, banyak yang bilang
Atau banyak yang menyebut tangan 90 itu ada yang bilang tak terdefinisi, ada yang bilang juga tak hingga. Nah, makanya sama aja ya sebetulnya. Sama-sama ada yang menganggap beda-beda. Nah, kita bilang aja gini, tangan itu kan ngitungnya bisa juga kita menggunakan sin dibagi cos, yaitu sin 90 dibagi dengan cos 90. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Nah, 1 dibagi 0, banyak yang bilang infinite tadi, tak hingga, ada yang bilang tak terdefinisi. Nah, jawabannya adalah kan tak terdefinisi tadi ya. Kenapa? Nah, saya balik nih. Kalau teman-teman menjawabnya tak hingga ini saya silang dulu deh. Nanti takutnya jawabannya tak hingga. Kalau teman-teman jawabnya tak hingga, nanti ketika y-nya tak hingga nanti, itu nanti akan memotong. Contohnya kayak gini nih. Ini pi dibagi 4 itu 45. Ketika x-nya 45, akan memotong. Di mana? Di y sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman menjawab tangan 90 adalah tak hingga, maka ketika x-nya 90, dinaikin ke atas, dipanjangin misalkan ya, itu misalkan di sini infinite. Y-nya saya panjangin. Nah, itu nanti bentuk tangan Y-nya itu akan memotong asimptotnya. Nah, kayak gini misalnya memotong. Di nilai Y sama dengan infinite. Padahal di konsep asimptot tadi kan hanya mendekati gitu. Cuma deket doang, tapi nggak jadian gitu kan ya. Jadi hanya mendekati teman-teman. Nggak sampai memotong. Sebenarnya aneh kan ya. Selalu deket banget tapi nggak memotong. Jadi sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Belum dapat didefinisikan sampai kapan. Oleh sebab itu, tangan 90 lebih tepatnya adalah tidak definisi. Ada yang jawabnya TD, ya disingkat lah. Ada yang cuma slep gini doang. Ya bebas lah teman-teman nulisnya gimana, yang penting jawabannya tidak definisi. Itu kalau dalam bentuk tangan. Kita tadi membuktikan pakai tangan ya. Pas ya jawabannya ya. Nah, mungkin yang ditanyakan, nah infinite itu jadi apa dong? Hasil apa? Infinite atau tak hingga itu adalah hasil dalam limit. Ingat, bedakan limit dengan penghitungan biasa. Karena banyak yang tanya juga, lah 1 dibagi 0 kan infinite. Kenapa infinite? Karena dalam limit begitu. Beda teman-teman. Bedakan penghitungan biasa kayak gini dengan penghitungan dalam limit. Karena limit itu mendekati batas. Nah, saya kasih contoh dulu nih. Kita memiliki soal limit x mendekati 0. 1 dibagi x sama dengan, oke ini sebetulnya kalau soal kayak gini nggak tepat nih, karena 0 ini bisa ada dua macam nih nanti. Ini kan bacanya ininya gini, limit x mendekati 0. Maka sama dengan 1, x-nya diganti 0 dong. Tapi hati-hati, yang di atas ini, 0-nya itu betul-betul angka 0. 1 dibagi 0 ya angka 1 dibagi 0 intinya gitu. Tapi kalau dalam limit, di sini udah dijelasin awalnya, limit x mendekati 0. Jadi nilai x-nya itu adalah bilangan yang dekat banget dengan 0. Jadi 0 atau bukan? Bukan. Cuma angka yang dekat banget dengan 0. Jadi bilangan 1 dibagi dengan bilangan yang dekat banget dengan 0. Bukan angka 0 ya. Nah, nanti akan kita bahas itu yang di sini ada plusnya. Itu maksudnya apa? Nah, contohnya begini maksudnya nih, teman-teman. Misalkan kita punya 0 di sini. Oke, setelah angka 0 pasti angka 1 lah yang paling gampang. Setelah angka 1, angka 2 dan selanjutnya. Sebelum angka 0, min 1, ya ada min setengah juga lah ya. Kita pakai yang bulat aja. Min 1 dan min 2 dan lain-lain. Nah, angka yang dekat banget dengan 0 itu ada dua jenis di sini. Bisa sebelah sini. Contohnya sebelah sini ya 0,00000 titik-titik 0-nya sampai nggak tahu sampai kapan. Belakangnya angka apa enaknya? Angka 1. Nah, 0,0001 positif nih. Atau bisa juga negatif. Angkanya di sini posisinya. Negatif 0,00000 titik-titik sampai kapan nggak tahu. Belakangnya saya buat angka 1 lah supaya gampang. Jadi ada dua macam pendekatan teman-teman. Bisa melalui sisi kanan, yaitu yang saya misalkan plus tadi. Kanan maksudnya ya, dia juga yang min, yang ini negatif. Gimana kalau x mendekati 1? Ya udah, yang plus itu di sini
1,0000000 apalah gitu. Kalau yang negatif ya di sini 0,9999999 bla 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 gitu yang dekat dengan 0. Jadi yang kanan ini positif, yang ini negatif. Itu maksudnya plus minusnya ya. Nah, saya pakai yang positif aja nih. Jadi angkanya itu angka yang mendekati dengan 0 melalui sisi kanan 0, yaitu 0,0001. Hasilnya apa kalau dalam limit? Hasilnya adalah infinite. Kenapa bisa infinite? Nah, saya jelaskan nih. Saya punya 1 dibagi dengan 0,1 teman-teman. Hasilnya adalah 10. Saya punya 1 dibagi dengan 0,001. Hasilnya 1, 2, 3. 1000. Saya punya 1 dibagi dengan 0,000001. Waduh, banyak nih. Aduh, ini berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jadi 10 juta. Nah, coba lihat teman-teman di sini. 1 dibagi 0,1, 0,001 dan 0,0001. Mana penyebut yang nilainya dekat dengan 0? Otomatis yang ini paling bawah nih, 0,000001 itu adalah bilangan yang paling dekat dengan 0, yang lebih dekat dengan 0 ketimbang dua bilangan yang lainnya. Kita lihat jawabannya. Semakin dekat dengan 0, nilainya hasilnya ini semakin gede. Betul ya, semakin gede. Nah, di dalam soal ini 1 dibagi dengan angka yang dekat banget dengan 0. Apakah itu? Ya mungkin bisa 0,0000000 sampai 1 juta nolnya, di belakangnya 1 atau apa gitu. Kan paling dekat. Hasilnya pasti lebih banyak dan sangat banyak, sangat gede. Oleh sebab itu, angka 1 dibagi dengan angka yang dekat banget dengan 0, itu hasilnya sangat gede banget. Jadi tak hingga. Sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan. Yang pasti sampai yang paling dekat dengan 0. Bilangan apa itu? Ya nggak tahu, pokoknya dekat banget dengan 0. Maka hasilnya pasti banyak banget. Gede banget hasilnya. Jadi, 1 bagi 0 dalam limit adalah tak hingga. Itu sebabnya. Dalam penghitungan biasa, memang 1 dibagi 0, kita nggak tahu jawabannya apa. Tapi dalam limit, 1 bagi 0 itu bukan betul-betul bilangan 0. Tapi angka atau bilangan yang dekat banget dengan 0. Maka jawabannya infinite. Kalau soalnya X mendekati 0 di sini negatif, 1 dibagi X, sama aja ya. Maka hasilnya, nah ini kan di sebelah sininya 0 itu kan bilangannya negatif semua ya. Maka 1 dibagi dengan 0,000 sekian gitu. 1 dibagi negatif 0, sekian. Maka jawabannya negatif infinite. Nah, jadi ada dua macam nih teman-teman jawabannya. Intinya, 1 bagi 0 dalam limit itu tak hingga atau infinite. Bedanya di situ teman-teman. Ingat ya, infinite cuma dalam limit. Itu asal-usulnya. Tadi ini ya pembuktiannya, pakai ini. Oke teman-teman, silahkan teman-teman kalau misalkan ada yang tidak setuju, ada yang tidak sepaham dengan kami, boleh kok kita diskusi. Kalau misalkan kami salah juga nanti akan kami betulkan. Nah, namanya matematika, semakin kita bisa diskusi, semakin nambah ilmu, semakin asik nih nanti. Oke? Silahkan jika ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komen. Nah, sebelum video ini selesai, kami ingatkan lagi teman-teman nih. Nggak bosan-bosannya kami selalu ingatkan. Ayo, untuk follow kami di IG, di Line, dan di Facebook, dan juga di YouTube. Dan yang utama di YouTube teman-teman ya. Semakin banyak yang follow di YouTube, maka kami akan semakin semangat juga mengupload video-video yang lebih bagus lagi. Oke? Sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.